Assalamualaikum Udah warahmatullahi monitor. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok VGA. Nama saya Novel Kurnia dan rekan saya Abdul Jalil, Abdel Abdullah, Ababil Suryawinata, Marit Setawanto, Rafiuddin, dan Wahyu Dayat. Kali ini kami akan mempresentasikan hacking dan hacker. Slide pertama akan dibacakan oleh Abdul Jalil. Lil, baca Lil. Hacking dan hacker. Hacking adalah seorang hacker yang seharusnya tidak mempunyai hak atas suatu sistem menjadi mempunyai hak penuh dari sistem tersebut. Hacker adalah sebutan untuk orang atau sekelompok orang yang memberikan sumbangan bermanfaat untuk dunia jaringan dan sistem operasi, membuat program bantuan untuk dunia jaringan dan komputer. Hacker juga bisa dikategorikan pekerjaan yang dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan memberikan ide atau pendapat yang bisa memperbaiki kelemahan sistem yang ditemukannya. 1. Mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Sebagai contoh, jika seorang hacker mencoba menguji situs Yahoo, dipastikan isi situs tersebut tak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. 2. Hacker mempunyai etika serta kreatif dalam merancang suatu program yang berguna bagi siapa saja. 3. Seorang hacker tidak pelit membagi ilmunya kepada orang-orang yang serius atas nama ilmu pengetahuan dan kebaikan. Hierarki atau tingkatan hacker pada umumnya. 1. Elit. Mengerti sistem operasi luar dalam, sanggup mengkonfigurasi dan menyambungkan jaringan secara global, melakukan pemrograman setiap harinya, efisien dan terampil, menggunakan pengetahuannya dengan tepat, tidak menghancurkan data-data, dan selalu mengikuti peraturan yang ada. Tingkat elit ini sering disebut sebagai suhu. 2. Semi-elit. Lebih mudah dari golongan elit, mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer, mengerti tentang sistem operasi termasuk lubangnya. Kemampuan programnya cukup untuk mengubah program exploit. 3. Developed kiddie. Umurnya masih muda dan masih sekolah. Mereka membaca tentang metode hacking dan caranya di berbagai kesempatan. Mencoba berbagai sistem sampai akhirnya berhasil dan memproklamirkan kemenangan ke lainnya. Umumnya masih menggunakan graphic user interface dan baru belajar basic dari Unix tanpa mampu menemukan lubang kelemahan baru di sistem operasi. 4. Script kiddie. Seperti developed kiddie dan juga seperti Lammers, mereka hanya mempunyai pengetahuan teknik networking yang sangat minimal. Tidak lepas dari GUI, hacking dilakukan menggunakan Trojan untuk menakuti dan menyusahkan hidup sebagai pengguna internet. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Setelah kita mengenal apa itu hacking dan hacker, selanjutnya saya menjelaskan tentang fase-fase hacking. Apa aja fase-fase hacking? Yang pertama, fase persiapan. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya secara aktif, port scanning, network mapping, OS detection, application fingerprinting. Semua itu bisa dilakukan menggunakan tools tambahan seperti Nmap atau Netcat secara pasif. Mailing list yaitu Jasa.com, newbie, hacker, hacklink, dan sebagainya. Via internet, register, informasi domain, IP address, website yang menjadi target. Yang kedua, fase eksekusi. Setelah mendapatkan informasi, biasanya akan didapatkan informasi mengenai OS yang digunakan, serta port yang terbuka dengan daemon yang sedang berjalan. Selanjutnya mencari informasi mengenai full
vulnerability holes atau yang dimaksud celah kelemahan suatu program dan dimanfaatkan menggunakan exploit, yaitu paket storm security.org, Mills, Booktrack, atau mencari lewat tagar IRC. Selanjutnya, mengeksploitasi vulnerability holes. Compile exploit brute force secara berulang melakukan percobaan autentifikasi, menebak username dan password, cracking password file, social engineering, memperdaya user untuk memberi tahu username dan password, intinya ngibulin user. Ada macam-macam cara hacking atau kriminal untuk dapat mengancam jaringan web. Berikut ini ada beberapa teknik hacking. Yang pertama, reconnaissance. Dalam teknik ini, kriminal dapat memperoleh informasi mengenai target sistem, termasuk username, password, parameter input, program atau bahasa script, tipe server, dan sistem operasi. Selanjutnya, probe. Dalam fase ini, kriminal mendeteksi kelemahan sistem SQL injection, termasuk dalam teknik ini, dan banyak digunakan untuk menemukan hal tersembunyi dan lubang keamanan yang ada. Yang ketiga ada to hold. Kriminal akan memproses fase ini ketika penyusup masuk ke dalam sistem, membangun koneksi, biasanya menyerang session, mencari informasi sistem, dan memulai mengeksploitasi kelemahan keamanan. Selanjutnya, advancement. Fase ini, kriminal akan mencari konfigurasi error dan mengubah ke akun user yang masih unprivileged menjadi privileged, atau bergerak dari normal user dengan sedikit izin akses menjadi administrator, di mana setelah itu kriminal akan mendapatkan full akses untuk membuat, menghapus, memodifikasi, menerima, atau memindahkan file dan informasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kode etik hacker secara umum. Yang pertama, mampu mengakses komputer tak terbatas dan totalitas. Yang kedua, semua informasi haruslah free. Yang ketiga, tidak percaya pada otoritas, artinya memperluas desentralisasi. Yang keempat, tidak memakai identitas palsu, seperti nama samaran yang konyol, umur, posisi, dan lain-lain. Yang kelima, mampu membuat seni keindahan dalam komputer. Yang keenam, komputer dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Yang ketujuh, pekerjaan yang dilakukan semata-mata demi kebenaran informasi yang harus disebarluaskan. Yang kedelapan, memegang teguh komitmen tidak membela dominasi ekonomi industri software tertentu. Yang kesembilan, hacking adalah senjata mayoritas dalam perang melawan pelanggaran batas teknologi komputer. Yang kesepuluh, baik hacking maupun re-hacking adalah satu-satunya jalan lain untuk menyebarkan informasi pada massa agar tidak gagap dalam komputer. Sementara itu, seorang cracker tidak memiliki kode etik apapun. Selanjutnya, ada white hat. Topi putih. Kelompok hacker yang menganut hacker etik dikenal sebagai white hat. White hat hacker dapat bekerja sendiri ataupun bersama dengan klien untuk mengamankan sistem mereka. Black hat, topi hitam. Dan mungkin Anda dapat menebak kelompok yang mendapat peran antagonisnya adalah hacker dengan sebutan black hacker, yang tidak mengindahkan etika, melakukan eksploitasi sistem untuk kepentingan pribadi dan sangat merugikan. Gray hat atau topi abu-abu. Kelompok ini merupakan perpaduan antara white dan black hacker. Pada umumnya mereka tidak bermaksud
melakukan penyerangan sistem secara sengaja. Tetapi eksploitasi yang mereka lakukan ada kalanya menyebabkan kerugian. Vulnerability atau celah keamanan. Untuk melakukan tindakan hacking, Anda perlu mengetahui dasar dan fundamental dari hacking itu sendiri. Sebagian besar terjadi karena hacker berhasil memanfaatkan kelemahan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kelemahan yang dikenal dengan istilah vulnerability ini adalah menimbulkan berbagai ancaman pada sistem. Beberapa bentuk ancaman yang umum adalah serangan pada password, login adalah pintu utama untuk masuk ke sistem. Karena itu, sudah seharusnya pemilik memiliki sistem penguncian yang unik. Jika kunci yang digunakan tidak unik dan gampang dibuat, maka pintu yang vital ini akan dengan mudah ditembus dengan hanya menebak saja, atau dengan menggunakan metode brute force attack. Sesuai dengan namanya, metode ini menebak password dengan brutal, menggunakan teori peluang, yaitu menebak dengan berbagai kombinasi kemungkinan. Social engineering. Metode ini memanfaatkan faktor psikologi calon korban, kadang tanpa perlu keahlian teknis di bidang hacking. Contohnya telah sering Anda lihat pada kehidupan sehari-hari. Pernahkah Anda mendapatkan SMS atau telepon yang menyatakan Anda mendapatkan hadiah tertentu, dan untuk itu Anda harus memberikan dana atau informasi yang bersifat konfidensial. Jika Anda mengalami hal tersebut, tadi Anda perlu hati-hati. Bisa jadi seorang social engineering sedang beraksi. Man in the middle. Dua orang sedang asik berkomunikasi, bertukar informasi dalam sebuah jalur jaringan. Tidak disangka seorang hacker telah mencegat informasi yang lalu lalang, atau hacker tersebut dapat membaca, memodifikasi, dan mengirim kembali pesan yang telah berubah tersebut kepada sang korban. Sniffing, mirip dengan metode man in the middle. Sniffing juga mengambil paket data yang lewat. Hanya saja metode ini bersifat pasif dan tidak melakukan modifikasi terhadap paket data itu, melainkan mengambil dan menganalisisnya. Web device jamming. Serangan ini umumnya tidak berbahaya, hanya mengubah tampilan web, tetapi tetap tergolong sebagai tindakan pengerusakan, vandalisme. Jika serangan ini berhasil menyerang sebuah website yang seharusnya memiliki tingkat keamanan tinggi seperti web dengan fasilitas transaksi online, tentunya akan dapat mengurangi kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Noval Kurnia. Tindakan hacking. Umumnya, para hacker mengambil alih website melalui beberapa cara, seperti device, MySQL injection, malware, XSS, RVI, CRLF, CSRV, base64, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa trik pencegahan yang dapat Anda upayakan untuk mengamankan website Anda sebelum website kita menjadi korban hacker. A. Password. Sepertinya, pastikan agar Anda menggunakan password yang kuat dengan kombinasi A, Z, A besar atau Z besar, 1 hingga 0, dan kode simbol seperti tanda seru, underscore, tanda pagar, dan sebagainya. Selain itu, ada baiknya agar Anda mengubah password Anda secara berskala untuk memaksimalkan keamanan website Anda. Next. Versi WordPress. Pastikan agar Anda selalu mengupdate versi WordPress Anda ke versi terbaru, karena WordPress menyempurnakan fitur dan celah keamanan dari versi ke versi. Selain itu juga dapat meminimalisir informasi kepada hacker mengenai versi WordPress yang Anda gunakan. Anda dapat melakukan ini melalui dashboard WordPress Anda. File permission. File permission adalah fitur yang disediakan pada halaman di panel bagian file manager pada server hosting Anda, yang digunakan untuk mengubah parameter standar pada sebuah file satuan ataupun kumpulan untuk memungkinkan file tersebut diakses, dibaca, ataupun
dirubah oleh pengguna. Umumnya hacker yang dapat dikatakan berhasil apabila telah melakukan injek dan berhasil mereset password admin Anda. Next. Sembunyikan plugin Anda. Usahakan agar Anda menyembunyikan semua plugin yang Anda gunakan. Hal ini untuk menutup kemungkinan dan memberi ide kepada hacker untuk menemukan mana-mana saja plugin yang dapat dijadikan celah untuk melakukan hack. Whitelist pada HAT Access. Untuk mencegah hacker mengotak-atik folder admin Anda, ada baiknya Anda memasukkan daftar IP wishlist yang diperbolehkan untuk mengakses folder-folder penting pada website Anda hingga tidak akan ada orang yang dapat melihat folder admin kecuali Anda dan daftar IP yang diberi izin akses. Untuk melakukan hal ini, Anda dapat menambah beberapa partisi script kode pada file. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Udin. F. Backup database. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, sangat disarankan agar Anda melakukan update database pada WordPress Anda dengan bantuan WP-DB Backup atau WP Time Machine. WP Time Machine mempunyai fitur melakukan full backup situs WordPress Anda, mulai dari image, komen, postingan, time, hingga semua plugin Anda. Tips tambahan mencegah hacking. 1. Jangan biarkan serangan pun mengetahui password Anda. Pikir secara cerdas dan cermat sebelum mengunggah foto atau video pribadi ke dunia online. Karena hukum tidak tertulis di internet mengatakan bahwa tidak ada satupun tempat yang aman di internet. Yang kedua, ganti password secara rutin. Jangan tanggapi atau balasan posting negatif baik yang ditujukan langsung kepada Anda atau ke grup yang Anda ikuti. 3. Blokir semua pesan mencurigakan dan Anda tidak ada ketahui yang dikirimkan kepada Anda. Jangan umbar nama lengkap Anda atau teman yang Anda miliki secara online. Buatlah sisipan nama samaran untuk ID yang Anda gunakan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Wahyu. Oke, terima kasih Udin. Selanjutnya, apabila Anda adalah seorang awam, yang dimana website Anda sudah terlanjur terkena hack, Anda mempunyai 3 opsi untuk memperbaikinya. Opsi pertama yaitu Anda dapat melakukan restore data backup yang Anda simpan di komputer Anda. Setelah itu, segeralah mengganti password Anda. Dan yang kedua, mintalah bantuan kepada pihak hosting untuk memperbaiki website Anda. Umumnya, pihak hosting mempunyai tenaga ahli untuk menangani hal ini. Yang ketiga, cara terakhir Anda dapat mengontak sang hacker tersebut serta membicarakannya dengan baik-baik. Umumnya, para hacker meninggalkan alamat email yang dapat dihubungi meskipun beberapa lainnya tidak meninggalkan jejak apa-apa. Namun, biasanya bagi hacker yang meninggalkan jejak, email masih memungkinkan untuk dimintai bantuan agar mengembalikan website Anda, meskipun kemungkinannya sekitar 50-50 atau 50-50. Selanjutnya, tips untuk pengguna mobile. Disarankan untuk tidak menunjukkan perangkat mobile Anda di muka umum, kecuali ketika Anda sedang menggunakannya. Yang kedua, ketika Anda sedang melakukan chatting atau BBM dengan pihak lain, tetaplah waspada dengan apa atau siapapun di sekeliling Anda. Selanjutnya, gunakan kode atau password untuk melindungi perangkat mobile Anda. Lanjut, unduh aplikasi yang berfungsi sebagai tracker atau pelacak perangkat mobile Anda, atau yang dapat menghapus data secara otomatis. Selanjutnya, aktifkan mode getar dan matikan mode suara pada perangkat mobile. Jangan berjalan dengan melakukan chat atau texting, serta catat nomor email perangkat mobile yang Anda miliki. Sekian dari kelompok VGA, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.